Tempat ini sudah didesain sebagai Dongyeon pembelajaran oleh Sekolah Pelatihan Kemampuan Awakener. Ini adalah Dongyeon F-Rank, hutan Geika. Monster Geika yang ada di sini jauh lebih kuat daripada monster yang biasanya ada di Dongyeon F-Rank. Namun, ada dua alasan kenapa tempat ini dipilih sebagai Dongyeon pembelajaran. Pertama, ini adalah Dongyeon jenis lapangan yang memiliki jebakan dan lain-lain, tapi tidak ada ancaman lain selain monster. Kedua, Geika tidak hidup berkelompok, jadi kau bisa memancing mereka dan mengurus mereka satu persatu. Rinciannya akan dijelaskan ketika kalian masuk ke dalam. Ucap Kim Il-hyun menjelaskan tentang Dongyeon yang akan mereka masuki hari itu. Ini pertama kalinya aku masuk ke dalam Dongyeon di dunia nyata. Karena tutorial dimulai di Dongyeon, aku tidak pernah masuk melalui pintu semacam ini sebelumnya. Ada sedikit perasaan melayang ketika melewati pintu. Dan kemudian Kang Hyun menutup matanya sejenak, merasakan hembusan udara dari dalam Dongyeon itu. Setelah itu, Kang Hyun pun membuka matanya. Pemandangan berbeda ketika aku membuka mata. Oh, ini adalah Dongyeon. Itulah gumaman Kang Hyun dalam benaknya ketika ia memasuki Dongyeon pertama kalinya. Portal atau gerbang yang kita masuki barusan. Kalau aku pergi ke tempat yang sama, apa aku bisa kembali ke tempat awal? Tanya Kang Hyun ke Yu Seong. Mereka sudah menjelaskan itu saat di kelas. Jawab Yu Seong ke Kang Hyun. Kau bisa kembali. Aku tidak mau dilihat sebagai orang gila. Ah benar, jangan bicara padaku. Ucap Kang Hyun kembali ke Yu Seong. Kau duluan yang bicara padaku kawan, sahut Yu Seong. Pertama-tama, asisten pelatih akan memancing Geika dan memberikan demonstrasi. Setelah itu kalian akan berburu satu monster dalam satu kelompok berisi 5 orang. Jelas Kim Il-hyun memberikan instruksinya kepada seluruh peserta calon hunter di sana. Asisten, panggil Kim Il-hyun ke asisten yang ada di belakangnya, bertanda untuk memulai pergerakan. Ketika memancing keluar mereka, bergeraklah ke tempat terbuka, di mana mudah untuk bertarung. Sambil kita bergerak, akan kujelaskan lagi tentang Geika. Geika adalah monster tipe burung. Tinggi dari kepala hingga kakinya kurang lebih 2 meter. Dan penampilannya mirip seperti burung unta. Ciri khasnya adalah kaki yang cepat dan paruh yang kuat. Secara khusus, serangan yang menggunakan paruh akan dengan mudah membengkokkan bahkan armor besi. Karena itu sangat berbahaya, dibutuhkan pertahanan khusus. Strategi dasarnya adalah dengan mengepungnya dengan beberapa orang dan mengikat kakinya. Jelas Kim Il-hyun kepada seluruh peserta. Lalu tiba-tiba muncul jendela notifikasi sistem di depan Kim Il-hyun. Inti pusat Dongyeon telah diambil. Portal keluar telah terbuka. Ternyata bukan hanya Kim Il-hyun saja yang mendapatkan notifikasi dari sistem kala itu. Semua orang yang ada di Dongyeon itu juga mendapatkan notifikasi dari sistem. Dongyeon akan segera runtuh, semua harap keluar. Itulah notifikasi yang disampaikan sistem kepada seluruh manusia yang ada di dalam Dongyeon itu. Kemudian, tak lama setelah itu, terlihat banyak retakan dimensi yang terjadi di Dongyeon itu. Jangan panik dan pergilah satu persatu. Kita harus keluar sebelum Dongyeon benar-benar runtuh. Masih ada cukup waktu, jadi bergeraklah dengan tertib. Ucap Kim Il-hyun dengan keras, memberikan instruksinya ke seluruh orang yang ada di sana. Lalu, selang beberapa waktu, terlihat pintu Dongyeon itu terbuka. Kemudian, terdengar perbincangan dari beberapa orang peserta yang ada di sana, yang baru saja berhasil keluar dari dalam Dongyeon itu. Apa yang terjadi? Bukankah itu mengatakan kalau inti pusatnya telah diambil? Jadi itu berarti sudah dibersihkan. 2, 4, 6. Semua sudah keluar tanpa ada yang tertinggal. Siapa yang membersihkan Dongyeonnya? Gumam Kim Il-hyun dalam benaknya kala itu, memikirkan apa yang terjadi terhadap Dongyeon itu. Pelatih, itu. Panggil asisten pelatih yang berada di belakang Kim Il-hyun, memberitahukan yang dia lihat di sana. Dongyeonnya. Terlihat Dongyeon itu mengeluarkan aura ungu kehitaman. Tidak mungkin. Asisten pelatih, minta bantuan. Kadet, tolong tinggalkan tempat ini. Itu Dongyeon Break. Teriak Kim Il-hyun memberitahu dan memberikan instruksinya kepada seluruh orang di sana. Tuan Kim Il-hyun, ada apa? Tanya Kang Hyun sembari menghampiri Kim Il-hyun. Kadet Kang Hyun, pas sekali kau datang. Sahut Kim Il-hyun ketika melihat Kang Hyun kala itu. Ini adalah Dongyeon Break. Aku ingin meminta bantuan kadet untuk memberikan sedikit bantuan di depan. Ucap Kim Il-hyun ke Kang Hyun. Dongyeon Break,
Tanya Kang Hyun bingung. Kalau kau menghancurkan atau mengambil inti utama tanpa membunuh bos monster, ketika Dongyuan runtuh, monster yang tersisa akan keluar dari portal. Ini disebut Dongyuan Break. Jelas Kim Hyun ke Kang Hyun. Bukankah kau sudah belajar di kelas? Ucap Kim Hyun bertanya kembali ke Kang Hyun. Tentu saja. Sebenarnya itu hanya tes untuk melihat apakah kau tahu hal itu. Ucap Kang Hyun dengan sedikit canggung menjawab pertanyaan dari Kim Hyun. Lagi-lagi dengan omong kosong itu. Maaf, tapi aku tidak punya waktu untuk bercanda. Gaika akan segera berhamburan keluar. Aku akan memimpin para kadet, jadi kau harus tetap di sini dulu. Ucap Kim Hyun meminta bantuan Kang Hyun kala itu. Tak lama kemudian, terlihat seekor monster Gaika keluar dari Dongyuan itu sembari meraung. Sial, sudah dimulai. Ucap Kim Hyun kaget setelah menyadari para monster Gaika sudah mulai keluar dari dalam Dongyuan. Kang Hyun, kuserahkan padamu. Ucap kembali Kim Hyun sembari bergegas pergi untuk mengamankan semua para kadet yang ada di sana. Tunggu sebentar, aku belum mendengar semuanya. Ucap Kang Hyun memanggil Kim Hyun. Tolong buat kelompok 5 orang. Kalau kalian tidak mengikuti saranku, kalian bisa mati. Ucap Kim Hyun memberikan instruksinya ke seluruh kadet yang ada di sana. Jadi, ucap kembali Kang Hyun. Kemudian Kang Hyun menoleh ke arah para monster itu dengan sedikit tersenyum penuh arti. Dia ingin aku mengurus semua monster ini sendirian. Ucap Kang Hyun sembari terlihat telah banyak monster Gaika yang telah keluar dari dalam Dongyuan itu. Terserah, maju sini. Lanjut ucap Kang Hyun sembari terlihat Yu Seong berlari menghampiri Kang Hyun di sana. Aku ikut kawan, teriak Yu Seong. Lalu dengan cepat Yu Seong menghantam salah satu monster yang telah sampai ke Kang Hyun dengan senjata gada yang digunakannya. Monster itu pun yang terkena pukulan dari Yu Seong meraung kesakitan. Yu Seong, ucap Kang Hyun melihat Yu Seong yang tiba-tiba datang membantu. Ucap Yu Seong menghela nafasnya sembari terlihat dari belakang tubuhnya bergetar hebat setelah menumbangkan satu monster Gaika tadi. Lihat itu, ekspresi wajah Kang Hyun pun berubah menjadi kesal ke Yu Seong di sana. Kau tidak boleh bersenang-senang dengan mereka sendirian. Teriak Yu Seong ke Kang Hyun sembari membantai monster Gaika yang datang padanya. Aku sangat benci ini, gumam Kang Hyun. Yah, lagi pula, entah kenapa aku bisa percaya untuk memiliki orang gila di sisi kita. Kemudian, Kang Hyun maju menyerang dengan pedangnya sembari tersenyum. Dengan sangat cepat dan dahsyat, Kang Hyun menebas seluruh monster Gaika yang ada di sana, sembari juga dilihat oleh Yu Seong. Yu Seong, tutup telingamu, pinta Kang Hyun ke Yu Seong di sana. Lalu notifikasi sistem muncul. Lion Roar of Wreck diaktifkan. Bajigur kepala ayam, teriak Kang Hyun dengan skillnya. Setelah mendengar teriakan skill Kang Hyun, monster Gaika itu sejenak terdiam sembari bergetar tubuhnya. Lalu sistem notifikasi menyampaikan, seluruh stat dan moral seluruh musuh telah berkurang. Kim Hyun pun menyadari apa yang dilakukan oleh Kang Hyun terhadap para monster Gaika itu. Kelihatannya makhluk ini entah kenapa jadi semakin lemah ya. Bukankah barusan terdengar suara? Ucap para kadet yang juga melawan monster Gaika di sana. Itu adalah skill milik kadet Kang Hyun. Apa itu memiliki EV debuff? Ucap Kim Hyun dalam benaknya. Bantuan akan segera tiba. Kelihatannya kita bisa menangani ini lebih baik daripada yang kukira. Tapi masalahnya adalah, gumam kembali Kim Hyun dalam benaknya. Magic Explosion, teriak Kang Hyun sembari mengeluarkan salah satu skillnya. Lalu skill tersebut dihantamkan Kang Hyun ke salah satu monster Gaika di depannya. Skill jenis apa ini? Aku bisa menggunakannya karena itu aku, tapi orang lain tidak bisa menggunakannya kan? Ucap Kang Hyun sembari melihat salah satu monster Gaika yang terkena skillnya itu hancur berantakan di hadapannya. Wah, kawan, apa itu? Apa itu magic? Tanya Yu Seong setelah melihat salah satu skill yang dilepaskan Kang Hyun tadi. Ini adalah skill yang baru aku dapatkan, jawab Kang Hyun. Dari tutorial, sahut lagi Yu Seong bertanya sembari asik membantai monster Gaika di sana. Itu rahasia, jawab singkat Kang Hyun. Yang lebih penting lihat sebelah sana bro, ucap kembali Yu Seong memberitahu Kang Hyun. Kemudian Kang Hyun pun kaget menyadari hal itu di depan matanya. Tanah di sekitar mereka pun bergetar dikarenakan sesuatu. Terlihat kaki seekor monster Gaika yang sangat besar menginjakan tanah di luar Dongyuan.
Ada seekor monster geika yang berbeda ukuran dengan monster geika lainnya telah keluar dari dalam Dongeon menampakkan wujudnya. Notifikasi sistem pun muncul. Mutan geika, bos monster. Gumam Kim Il-hyun melihat monster geika berukuran sangat besar itu. Oh tidak, pasukan belum tiba. Tidak peduli sebanyak apapun Kang Hyun menghadapi bos, tubuh raksasa itu adalah masalah besar. Meski untuk mereka berdua, ini pertama kalinya mereka menghadapi monster sungguhan. Kawan, dia milikku. Berikan itu pada adikmu ini. Hehehehe. Pinta Yoseong, omong kosong. Aku akan makan yang satu itu. Balas Kang Hyun, juga sangat bersemangat melihat monster geika yang sangat besar di sana. Kemudian, Shin pun berpindah setelahnya. Sepertinya upacara kelulusannya besok. Apa hari ini ada insiden saat latihan di Dongeon? Tanya seseorang di sana. Ada seseorang penyusup di Dongeon latihan dan sengaja menyebabkan kerusakan. Kami menduga ini adalah kelanjutan dari serangan teroris di Dongeon yang terjadi sejak bulan lalu, jawab Kim Il-hyun menjelaskan. Sahut seorang wanita di sana. Apa ada siswa yang menarik? Tanya kembali wanita itu. Ada sekitar 2 orang. Mereka adalah para siswa yang berhasil mengalahkan bos di Dongeon Mutan Geika. Ucap kembali Kim Il-hyun menjawab sembari terlihat kejadian yang lalu. Kang Hyun dan Yoseong telah berhasil mengalahkan bos monster Geika. Sahut kembali wanita itu. Salah satunya adalah seorang siswa dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Kekuatan, kecepatan, kelincahan, semuanya berada di level monster tanpa kekurangan sedikit pun. Namun keunggulan terbesarnya adalah kemampuan penyembuhan yang luar biasa, daya tahannya yang luar biasa, keberaniannya untuk tidak takut cedera, dan taktik tak terduga yang muncul darinya pasti menjadi bagian yang paling sulit dihadapi sebagai musuh. Satu orang lainnya adalah tipe yang sama sekali berbeda. Haruskah kita memanggilnya jenius? Dia siswa dengan combat sense yang luar biasa, kemampuan untuk merespon setiap momen, dan keterampilan teknisnya benar-benar luar biasa. Tapi sifatnya yang terlalu kejam adalah kelemahan yang cukup signifikan. Ucap kembali Kim Il-hyun menjelaskan tentang kedua kadet yang telah mengalahkan bos monster Dongeon Break beberapa waktu yang lalu ke wanita di hadapannya itu. Mengabaikan kata terakhir. Jarang sekali Kim Il-hyun memuji seseorang sampai sejauh itu. Apakah sudah mengajukan tawaran untuk merekrutnya? Tanya kembali wanita itu. Berpromosi kepada siswa saat bertugas sebagai instruktur adalah ilegal, jawab Kim Il-hyun. Kau masih tidak fleksibel ya? Sahut wanita itu ke Kim Il-hyun. Bukankah sudah wajar jika bawahan mirip dengan sifat bosnya, pemimpin guild? Sahut juga Kim Il-hyun ke ketua guild Dangun yang bernama Han Seon. Yang ternyata Kim Il-hyun telah melaporkan seluruh aktivitas dan kejadian selama masa pelatihan awakening baru. Mengirim instruktur itu bagus, tetapi tolong kembalilah ke guild segera. Kecelakaan kali ini ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Oke, aku mengerti. Itulah seluruh percakapan mereka berdua antara Kim Il-hyun dan ketua guild Dangun, Han Seon. Lalu Shin pun berganti pada upacara pelantikan awakening baru yang akan menjadi hunter resmi. Terima kasih atas kerja keras kalian selama 10 hari ke belakang. Kuharap keinginan semua orang profesional bisa tercapai. Sekarang kita akan mengakhiri upacara kelulusan. Ucap orang yang berpidato itu, kemudian disambut dengan tepuk tangan yang meriah oleh seluruh kadet yang ada di sana. Jadi dia kepala sekolahnya. Aku belum pernah melihatnya, karena sering melihat wajahnya aku mengira Kim Il-hyun adalah orang yang berkuasa di sini. Pikir Kang Hyun dalam benaknya kala itu. Silahkan lewat sini pak, ucap seseorang sembari membukukan badannya. Wah, ucap Kang Hyun terpesona melihat sesuatu di depannya. Apa kau terlahir ada sendok perak di mulutmu? Tanya Kang Hyun ke Yoseong. Silakan masuk. Aku akan memberimu tumpangan. Ucap Yoseong ke Kang Hyun. Benarkah? Terima kasih, jawab Kang Hyun. Wah, aku tidak pernah naik mobil seperti ini. Ucap kembali Kang Hyun, terpesona melihat keindahan mobilnya Yoseong. Tuan Kang Hyun, panggil seseorang ke Kang Hyun kala itu. Tuan Kim Il-hyun, sahut Kang Hyun. Namaku Kim Il-hyun. Ucap Kim Il-hyun memperkenalkan dirinya kembali. Ah, apa kau kesini untuk menyapaku? Ternyata kau tipe yang cukup emosional. Ucap Kang Hyun ke Kim Il-hyun di sana. Aku tidak bermaksud seperti itu, tapi anggap saja begitu. Jawab Kim Il-hyun kembali.
Dungeon break yang terjadi kemarin, ada 2 orang yang berhasil menyelesaikannya. Karena itu aku ingin memberikan hadiah atas itu. Aku akan menghubungimu nanti, jadi nantikan. Begitu juga dengan Tuan Yoseong. Sampai jumpa. Jelas Kim Ehyun yang kemudian akan pergi meninggalkan mereka. Tunggu sebentar. Apa kau kesini cuma mau bilang itu saja? Setidaknya beri aku selamat, kek. Ucap Kang Hyun dengan kesal ke Kim Ehyun. Hah, Tuan Kang Hyun, kau itu kuat. Kau mungkin bisa jadi lebih kuat lagi. Kau tidak perlu menunggu terlalu lama. Kita akan bertemu lagi di Dungeon. Tapi kuharap kau tidak pernah melupakan tanggung jawab sebagai orang yang memiliki kekuatan. Tuan Kang Hyun, sekarang kau juga seorang yang berkemampuan. Jelas Kim Ehyun ke Kang Hyun kala itu, sembari terlihat kartu anggota Hunter yang tertempel di jidatnya Kang Hyun. Kemudian terlihat Kang Hyun berdiri dengan ekspresi yang sangat gagah, sembari terlihat kartu identitas Hunter yang masih tertempel di jidatnya. Apa kau melihat itu, Ah Hyun? Kakakmu sekarang jadi kuat. Ucap Kang Hyun ke adiknya, menyombongkan dirinya di sana. Iya, kau hebat sekali. Jawab Ah Hyun ke kakaknya itu dengan datar, sembari melihat ponselnya. Cuma sampai hari ini kau bersikap sombong. Mulai besok aku sudah bisa masuk ke Dungeon. Ucap kembali Kang Hyun ke adiknya. Bagaimana caranya masuk ke Dungeon ya? Di Gmaps ada nggak ya? Ucap Kang Hyun bertanya sendiri bingung. Kudengar ada website yang banyak dipakai orang namanya Radar. Sepertinya kau bisa menemukan hampir semuanya di sana. Jelas Ah Hyun memberitahukan ke kakaknya itu. Ah, begitu ya? Apa kau semacam ahli yang serba bisa? Sahut Kang Hyun memuji adiknya. Di media sosial banyak yang membahaskan. Lanjut ucap kembali Ah Hyun menjelaskan ke kakaknya. Dulu setidaknya kau masih bermain game atau berselancar di internet. Kenapa sekarang aku merasa dia jadi semakin bodoh? Gumam Ah Hyun dalam benaknya setelah melihat tingkah kakaknya itu. Peta Dungeon, informasi soal monster. Ternyata merekrut anggota party juga dilakukan di sini. Hutan Geika disebut sebagai Dungeon level F. Apa tidak bisa kulakukan sendiri saja? Aku akan menghasilkan banyak uang sendirian dan membanggakan diri kepada ibu. Ucap sendiri Kang Hyun sembari melihat informasi dari ponselnya. Kemudian scene berpindah. Selang beberapa waktu, terlihat kalender menunjukkan tanggal 5 Mei. Kudengar hadiah misi menyelesaikan Dungeon level F sekitar 20 juta won. Selain itu ada juga Magic Stone yang sedang menjadi sumber energi baru dan item yang dijatuhkan monster. Jadi penghasilan tambahan juga tidak bisa dianggap remeh. Untuk para individu dengan kemampuan tinggi, penghasilan mereka dalam sebulan bisa mencapai. Sayang, apa Kang Hyun tidak menghubungi kau belakangan ini? Katanya bulan lalu dia mendapatkan sertifikat atau apalah itu. Ucap sang ayah bertanya ke istrinya. Bukan itu saja, hari ini dia mengirimkan 10 juta won. Sahut istrinya menambahkan, sembari mengupas sebuah apel di sana. Apa? Ucap sang ayah kaget, dan juga sepertinya membeli mobil minggu lalu. Lanjut sang ibu menambahkan, benarkah? Sekarang dia sudah menghasilkan lebih banyak daripada ayahnya. Ucap sang ayah. Tapi aku masih khawatir, dikatakan bahwa banyak orang yang terluka atau meninggal. Aku khawatir jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkannya. Ucap sang ibu mengkhawatirkan anaknya itu. Biarkan saja. Lebih baik dia melakukan itu daripada menjadi pengangguran di usia segitu. Aku lihat di TV, saat masuk ke Dungeon mereka juga membentuk tim atau party. Hyun bukan orang yang suka bertindak sembrono, jadi dia pasti akan mengurusnya dengan baik. Lagi pula, Hyun sudah pintar dari masih kecil. Jelas sang ayah ke ibu kala itu. Kemudian, scene berganti di sebuah Dungeon. Terlihat seseorang telah membantai monster di Dungeon itu. Ternyata itu adalah Kang Hyun yang telah mencabik-cabik beberapa monster laba-laba di dalam Dungeon tersebut. Hahaha, ini bukan masalah besar. Sini maju, ucap Kang Hyun dengan mengeluarkan skillnya dan menyerang monster-monster itu sembari terlihat ekspresi gilanya. Wahahaha, hahaha. Tawa Kang Hyun sembari membantai satu persatu monster di sana. Di dekat Dungeon, terlihat mobil Kang Hyun merek Bentley terparkir di sana. Lalu terlihat ponsel bergetar karena ada panggilan masuk. Dia tidak menjawab, ucap sang ibu yang mencoba menghubungi Kang Hyun anaknya. Kalau begitu nanti saja, sahut ayah Kang Hyun ke istrinya. Jangan mengganggu anak itu tanpa alasan, telepon saja besok, lanjut ucap sang ayah ke istrinya. Oke, aku akan mencuci piring lalu tidur, jawab sang ibu ke suaminya itu.
Jika kau meneleponnya besok, tolong tanyakan itu juga, ucap sang ayah ke istrinya. Apa? Tanya sang istri. Kau tahu kan? Yang di depan supermarket, ucap suami ke istrinya. Ah, itu. Ah, untuk apa menanyakan hal itu? Pasti negara yang mengurusnya. Mau berapa lama lagi menunggu? Lebih baik jika ada party atau semacamnya. Telepon saja Hyun. Itulah obrolan orang tua dari Kang Hyun dan Ah Hyun malam itu. Sembari terlihat ada sebuah pintu Dongyeon yang sepertinya akan menjadi Dongyeon Break. Tiba-tiba sebuah getaran terjadi di sekitar pintu Dongyeon itu. Perlahan terlihat pintu Dongyeon itu mulai terbuka. Kemudian banyak langkah kaki terlihat bersiap keluar dari dalam Dongyeon itu. Ternyata itu adalah sekumpulan monster goblin yang beraneka ragam jenis goblin ada di sana. Lalu tak lama kemudian terlihat sebuah langkah kaki keluar dari dalam Dongyeon itu. Terlihat juga yang seperti pemimpin para goblin ada di barisan belakang pasukan goblin, sembari terlihat aura merah dari tubuhnya. Kemudian scene berpindah. Pagi hari pun tiba, lalu notifikasi sistem muncul. Core Dongyeon telah dihilangkan, portal yang menuju keluar akan terbuka. Aku menyelesaikan dalam 1 hari. Selanjutnya, apa aku harus mencoba Dongyeon level E? Pasti sedikit lebih sulit kan? Aku harus lebih berhati-hati, karena aku masih belum bisa memastikan apakah bisa menggunakan resurrection di dunia nyata, ucap Kang Hyun yang baru saja menyelesaikan salah satu Dongyeon rank F kala itu. Setelah itu, Kang Hyun mulai memasuki mobilnya. Jadi, mari kita pulang dulu, dan aku juga ingin makan daging sapi dengan Ah Hyun. Ah Hyun, ucap Kang Hyun yang melihat ponselnya ada 39 kali panggilan masuk dari adiknya. Ada apa? Ucap Kang Hyun menjawab panggilan dari ponsel itu. Apa? Ada masalah besar. Ibu dan ayah. Kemudian terlihat Kang Hyun mendengar penjelasan adiknya melalui ponsel itu. Sejenak, Kang Hyun hanya diam, mendengar informasi dari adiknya. Lalu kemudian, terlihat ekspresi Kang Hyun menjadi sangat kaget, seperti ada tekanan yang sangat dahsyat terjadi pada dirinya. Pemerintah merespon insiden pembukaan Dongyeon besar-besaran yang terjadi di Korea Selatan, dan para tentara melakukan pengawasan di pintu Dongyeon. Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan organisasi swasta untuk mengunci area Hangraegun guna mencegah kerusakan lebih lanjut. Suara kekhawatiran terhadap warga yang terisolasi di daerah yang terkunci semakin meningkat. Dengan demikian, Guild Dangun akan secara aktif mengambil langkah untuk menyelamatkan nyawa para penduduk. Itulah berita yang ada di televisi pada hari ini. Apa Opa sungguhan pergi? Apapun yang terjadi, Opa pergi sendiri, ucap Ah Hyun yang khawatir kepada kakaknya. Jangan khawatir, kau tahu siapa aku kan? Meskipun terlihat seperti ini, aku adalah lulusan tutorial loh. Santai dan tunggulah aku di rumah, jawab Kang Hyun ke adiknya dengan percaya diri. Mendengar perkataan kakaknya itu, Ah Hyun hanya diam dengan ekspresi wajah yang sangat cemas. Harus hati-hati ya, jangan terbawa suasana dan bertindak sembarangan, ucap Ah Hyun ke kakaknya yang akan segera pergi. Bukankah sudah kubilang jangan khawatir? Tunggu aku di dalam saja, aku akan segera menjemput ibu dan ayah, ucap Kang Hyun yang kemudian menutup pintu rumahnya. Lalu terlihat Kang Hyun berangkat pergi dengan mobilnya. Di dalam mobil itu ekspresi Kang Hyun menjadi sangat serius dengan tatapan mata yang tajam. Mulai titik ini Anda tidak bisa masuk, ucap para prajurit penjaga ke Kang Hyun yang sedang mengendarai mobilnya. Kau pikir aku tidak mampu? Ucap Kang Hyun sembari memperlihatkan kartu identitas hunternya. Tanpa party. Berangkat sendiri ya? Ucap prajurit penjaga ke Kang Hyun. Biarkan dia lewat. Mereka bilang untuk membiarkan individu juga untuk masuk, ucap seseorang yang sepertinya atasan para prajurit penjaga itu. Tapi kami tidak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi setelah ini, lanjut ucap orang itu ke Kang Hyun. Oke, terima kasih, balas Kang Hyun sembari memberikan hormatnya ke orang itu. Lalu Kang Hyun pun mengemudikan mobilnya menuju ke rumah orang tuanya. Cuaca pada hari itu sangat cerah dan kelihatan damai. Terlihat mobil Kang Hyun mulai sangat kencang kala itu. Dongyeon yang telah dibuka hanya ada 5 yang terkonfirmasi. Ada juga Dongyeon level E yang tercampur. Kalian harus bertahan dengan baik. Kira-kira apa aku bisa tepat waktu?
Jika tidak ada monster yang muncul, kurasa cuma butuh waktu 2 jam. Pikir Kang Hyun dalam benaknya, sembari mengemudikan mobil dengan cepat. Namun di perjalanannya itu, tiba-tiba muncul seekor monster babi hutan yang menyerang mobil Kang Hyun. Serangan monster babi hutan itu tepat menghantam mobil Kang Hyun. Melihat serangan yang tiba-tiba itu, mata Kang Hyun terbuka sangat lebar karena terkejut. Saking kuatnya, serangan monster babi hutan itu sampai membuat mobil Kang Hyun terlempar, sehingga membuat mobil Kang Hyun menjadi terbalik dan mengalami kerusakan yang berat. Monster babi itu sangat ganas, terlihat dari sorot matanya yang tajam, merah mengerikan. Kemudian terlihat Kang Hyun mengeluarkan pedang dari inventorinya. "Majulah brengsek, akan kubalaskan dendam Bentley," ucap Kang Hyun menantang monster babi hutan itu yang ternyata bertubuh sangat besar. Mendengar itu, monster babi hutan itu pun bersiap menyerang kembali Kang Hyun. "Lumayan besar juga ya," ucap Kang Hyun menyadari monster babi hutan itu begitu besar dengan ekspresi wajah yang cemas. Tiba-tiba Kang Hyun menyadari sesuatu di sekitarnya dan melirik ke tempat itu yang menimbulkan suara yang riuh. Dari arah suara yang riuh itu terlihat seperti ada segerombolan makhluk yang datang ke mereka. Benar saja, ternyata gerombolan yang riuh itu adalah sekelompok monster goblin yang bergerombol akan menyerang Kang Hyun dan monster babi hutan itu. Apa di kehidupanku sebelumnya aku membumi hanguskan negara goblin? Setiap kali hampir melupakannya, mereka langsung muncul dan membuat kekacauan. Meskipun menang atau kalah itu urusan kedua. Masalahnya adalah waktu untuk menghadapi semuanya, pikir Kang Hyun dalam benaknya kala itu. Dengan cepat Kang Hyun sudah bergerak dari tempatnya. "Balas dendam yang terbaik adalah memaafkan. Aku akan pergi sekarang," ucap Kang Hyun sembari melarikan diri, menghindari dari kejaran monster babi hutan dan gerombolan monster goblin yang mengejar. "Selamat bersenang-senang," teriak Kang Hyun sembari berlari dengan kencangnya masuk ke dalam hutan yang ada di sana. Terlihat monster babi hutan itu meraung dengan sangat mengerikan. Ternyata monster babi hutan itu sedang diserang dengan hujan panah yang sangat banyak. Lalu terlihat monster babi hutan itu bergerak dengan sangat cepat. Serangan goblin tepat waktu. "Oke, jika kalian ingin bertarung, kalau begitu bertarunglah sendiri," gumam Kang Hyun dalam benaknya, sembari terdengar suara pertarungan antara monster babi hutan dan gerombolan monster goblin tadi. "Meskipun Bentley harus hancur, aku tidak boleh membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna," lanjut gumam Kang Hyun sembari berlari dengan sangat cepat untuk mencapai tempat yang dituju. Kemudian, malam pun tiba. Lalu terlihat Kang Hyun berhenti sejenak di tengah hutan. "Apa sulit sekali datang tepat waktu jika jalan kaki? Karena aku juga harus menghemat baterai, aku tidak bisa menyalakan flashlight," gumam Kang Hyun sembari melihat peta melalui ponselnya. "Seandainya aku tahu ini akan terjadi, seharusnya aku memilih jalan besar yang ada lampu jalannya, karena barusan mengambil jalan pintas." Tak lama terdengar lolongan serigala dari hutan itu. Terlihat ada sesuatu yang datang ke Kang Hyun dengan sangat cepat. Kang Hyun pun menyadari ada yang mendekatinya dengan sangat cepat. Dengan sorot mata yang tajam, Kang Hyun melirik ke arah di mana sesuatu yang mendekatinya. Dengan sigap dan cepat, Kang Hyun mengayunkan pedangnya, menebas sesuatu yang mendekatinya itu. Ternyata tebasan Kang Hyun itu tepat mengenai leher dari seekor serigala yang akan menyerangnya dari belakang. Kang Hyun pun kaget, ternyata yang ditebasnya adalah seekor monster serigala. Apa monster-monster ini menjadi tak terlihat? Kurasa tidak aman untuk tidur di sini, pikir Kang Hyun saat itu. Seketika terlihat ada sekelebat angin yang sangat cepat. Sekelebat angin atau bayangan itu mengitari Kang Hyun kala itu. Ternyata sekelebat bayangan yang sangat cepat itu adalah segerombolan monster serigala yang sudah mengelilingi Kang Hyun. Dengan sangat sigap, Kang Hyun akan menyerang monster-monster itu. Satu persatu monster serigala itu terkena tebasan pedang Kang Hyun dengan sangat cepat. Tak lama, Kang Hyun pun selesai membantai seluruh monster serigala itu di sana. Banyak percikan cairan merah yang terlihat dari pertempuran Kang Hyun malam itu. Ucap Kang Hyun mengambil nafas, sembari terlihat juga di wajah Kang Hyun terlihat banyak cairan merah. "Majulah, dasar bajagur brengsek," lanjut ucap Kang Hyun dengan ekspresi yang sangat mengerikan malam itu. Selang beberapa waktu, pagi pun menjelang.
Terlihat banyak kawanan monster serigala yang telah tewas di dalam hutan itu. Terlihat juga Kang Hyun sedang beristirahat di salah satu pohon. Sembari perlahan Kang Hyun mulai terbangun dari tidurnya. Aku tidak bisa tidur nyenyak karena semalaman aku harus bertarung. Lalu terlihat Kang Hyun terdiam sejenak. Ayo cepat pergi, ucap Kang Hyun setelahnya. Kemudian scene berpindah di kediaman orang tua Kang Hyun. Terlihat pesan yang telah dikirim Kang Hyun kepada orang tuanya. Sayang, panggil ibu Kang Hyun ke suaminya. Shh, saut suaminya memberikan isyarat untuk diam. Aku berharap Hyun kesini dengan selamat, ucap ibu ke ayah dengan suara yang pelan. Dia tidak bisa dihubungi, tanya ayah ke istrinya. Iya, mungkin menara pemancar sedang bermasalah, jawab istrinya. Aku bilang dia akan baik-baik saja, tapi apa dia sungguh baik-baik saja? Gumam ayah dalam benaknya, mencemaskan anaknya Kang Hyun. Kemarin monster orc bermunculan. Kupikir aku bisa menangani monster selevel mereka. Di berita mereka bilang monster itu berasal dari Dongyuan level F. Tapi, lanjut gumaman ayahnya Kang Hyun kala itu yang seketika berhenti. Dikarenakan ayah Kang Hyun melihat sesuatu di depan apartemennya. Ada monster yang baru saja keluar dan membunuh semua orc itu. Apa Hyun bisa menang melawannya? Dari mana monster gila itu berasal? Pikir ayah Kang Hyun yang mengira orang yang bertarung di depan apartemennya itu adalah monster. Yang sebenarnya ternyata Kang Hyun sudah sampai di kediaman orang tuanya dan sedang bertarung, berusaha memusnahkan semua monster yang ada di sekitar rumah orang tuanya itu. Hahaha, cuma segini level orc. Ibu, ayah, putramu tercinta sudah datang, gumam Kang Hyun dalam benaknya, sembari terlihat penampilan Kang Hyun sudah sangat mengerikan. Haha, aku adalah orang yang bisa menyelesaikan Dongyuan level F sendirian. Belasan orc bukan masalah besar bagiku. Mereka terus berdatangan. Ucap Kang Hyun sembari matanya terbelalak kaget melihat sesuatu di sana. Ternyata monster goblin yang datang itu adalah 3 orc kelas warrior. Sialan, ini sudah bukan lagi level F tapi Dongyuan level E. Ibu, ayah, anakmu sudah datang. Jangan bersuara dan tetap di sana, teriak Kang Hyun memperingatkan kedua orang tuanya. Suara itu, ucap ayah mendengar suara teriakan itu. Hyun, sahut ibu, menebak suara teriakan siapa itu yang didengar mereka. Sayang, apa orang itu anak kita? Tanya ibu ke suaminya sembari mengintip melihat orang yang teriak memperingatkan mereka. Apa yang sudah terjadi dalam 1 bulan belakangan? Sahut ayah ke ibunya, juga ikut melihat orang yang sedang bertarung itu di depan apartemen mereka. Terlihat Kang Hyun sedang mencoba melawan para orc warrior yang datang padanya. Dengan sorot mata yang tajam, orc warrior itu maju tanpa ragu akan menyerang Kang Hyun. Begitu juga dengan Kang Hyun, juga menyerang para orc warrior itu. Terlihat kedua serangan senjata mereka itu saling berbenturan. Kemudian, orc warrior itu dengan cepat menyerang kembali Kang Hyun. Kang Hyun pun menyadari akan serangan yang akan dilancarkan orc warrior itu ke dirinya. Seketika itu juga Kang Hyun dapat menghindar dari tebasan orc warrior itu. Lalu, sembari menghindar dari serangan orc warrior itu, Kang Hyun mengeluarkan skillnya. Dengan cepat Kang Hyun kemudian menghantamkan skillnya itu ke wajah orc warrior dengan telaknya. Lalu monster orc itu pun tumbang karena serangan balasan Kang Hyun. Tak lama serangan berikutnya pun kembali menyerang Kang Hyun dari monster orc warrior yang lain. Dengan sigap, Kang Hyun berhasil menahan serangan dari orc warrior yang menyerangnya. Namun akibat menahan serangan orc warrior itu, tulang pergelangan tangan Kang Hyun pun patah. Terlihat dari ekspresi wajah Kang Hyun, ia menahan rasa sakit dari cedera yang diterimanya. Namun, Kang Hyun tidak semudah itu mundur. Dengan cepat, Kang Hyun membalas orc warrior itu dengan menusuknya. Lalu Kang Hyun memusatkan tenaganya ke orc itu. Kemudian, Kang Hyun mengangkat orc warrior itu dengan pedangnya yang masih tertancap di leher orc warrior itu. Setelahnya, Kang Hyun membanting orc warrior itu dengan sangat kuat ke orc warrior satunya lagi yang masih tersisa. Orc warrior itu pun terlihat mengerang menahan sakit akibat bentingan itu. Dengan cepat, Kang Hyun memukul mulutnya orc warrior yang terakhir itu dengan tinjuan. Magic Explosion, ucap Kang Hyun mengaktifkan skillnya. Lalu skill Kang Hyun itu pun aktif. Dan akhirnya meledakkan monster orc itu di sana.
Percikan cairan merah menciprat kemana-mana akibat ledakan itu. Setelahnya, Kang Hyun menarik tangannya dari mulut orc tadi yang sudah tewas. Kemudian terlihat Kang Hyun telah menduduki mayat para orc warrior itu dengan dipenuhi bercak cairan merah di sekitarnya. Tiba-tiba Kang Hyun baru menyadari sesuatu di sekitarnya. Sialan, ucap Kang Hyun, sembari terlihat sudah banyak para pasukan monster yang sudah mengepung Kang Hyun di sana. Ternyata pasukan monster itu adalah sekumpulan orc biasa dan orc warrior. Ekspresi mereka semua sangat murka melihat Kang Hyun telah membantai rekan mereka. Lalu terlihat ada langkah kaki yang sangat besar yang berbeda dari orc warrior lainnya. Kang Hyun pun menyadari akan hal itu. Ternyata orc itu adalah bos dari para orc di sana. Orc warrior yang besar itu adalah orc champion, pemimpin dari para pasukan orc di sana. Haha, apakah ketua mereka? Dasar bajigur jelek, ucap Kang Hyun ke orc champion itu. Aku berusaha menyimpan mana untuk regenerasi, tapi raksasa itu sangat kuat. Lanjut ucap Kang Hyun memikirkan kondisinya. Setelahnya, otot-otot Kang Hyun membesar dan mengeras. Kemudian Kang Hyun terlihat mengambil nafas panjang. Notifikasi sistem muncul. Skill Roar of Anger diaktifkan. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan, dasar bajigur brengsek, teriak Kang Hyun ke orc champion di sana. Lalu kemudian, setelahnya terlihat wajah Kang Hyun terhempas. Ternyata Kang Hyun terkena pukulan yang begitu keras dari orc champion, sampai-sampai keluar cairan merah dari hidungnya. Kang Hyun pun sejenak terdiam di sana. Tak lama Kang Hyun teriak menguatkan dirinya. Mereka ini sedang mempermainkanku. Terlihat Kang Hyun dipukuli dengan telak oleh orc champion itu. Lalu kemudian Kang Hyun terjatuh dikarenakan pukulan orc champion tadi. Sepertinya manaku sudah habis karena tubuhku sudah tidak lagi bergenerasi. Itu tidak masalah karena aku bisa kembali hidup, pikir Kang Hyun sembari terkapar lemah di hadapan orc champion itu. Tapi lanjut gumam Kang Hyun yang berusaha bangkit. Dan kemudian Kang Hyun pun berhasil bangkit kembali. Aku tidak bisa mundur, meninggalkan keluargaku di belakang. Dasar orc brengsek, teriak Kang Hyun dengan kondisi wajah dan tubuhnya sudah babak belur. Monster orc champion itu pun merasakan tekanan dari teriakan Kang Hyun tadi. Lalu Kang Hyun mencoba menyerang kembali orc champion itu. Namun tiba-tiba Kang Hyun melihat sesuatu di sana. Ternyata yang Kang Hyun lihat adalah para kroco orc itu telah berusaha menyergap orang tua Kang Hyun di apartemen mereka. Hah? Jangan ke sana, dasar bajigur brengsek, teriak kembali Kang Hyun ke arah para kroco orc di sana. Kemudian Kang Hyun berusaha berlari untuk menolong kedua orang tuanya yang akan disergap para kroco orc itu. Namun usaha Kang Hyun itu sia-sia dikarenakan tubuhnya ditahan oleh para pasukan orc. Kang Hyun tak menyerah begitu saja. Kemudian ia berhasil melepaskan dirinya dari para pasukan orc itu dengan menebas para pasukan orc yang menahan tubuhnya. Ketika Kang Hyun berusaha berlari, terlihat ada tangan yang besar akan menangkap tubuhnya Kang Hyun. Kang Hyun pun terkejut menyadari tubuhnya telah tertangkap oleh tangan yang besar itu. Seketika dengan sangat kuat cengkraman itu membanting tubuh Kang Hyun, sehingga terlihat banyak munceratan cairan merah di sana. Ternyata yang mencengkram tubuh Kang Hyun itu adalah orc champion. Tidak, jangan ke sana, ucap Kang Hyun dengan tak berdaya di sana, berharap jangan ada yang mengganggu kedua orang tuanya. Perlahan, pandangan Kang Hyun pun meredup, lalu menghitam. Seketika terlihat banyak tebasan aura emas di sana. Dengan sangat mudahnya, tebasan aura emas itu membelah tubuhnya orc champion itu. Ternyata tebasan aura dahsyat itu dari seorang wanita. Orc champion itu pun seketika tewas dikarenakan serangan wanita itu. Yang membantai orc champion itu adalah ketua guild Dangun yang bernama Han Seon. Ketua guild, panggil seseorang. Sepertinya tempat ini juga sudah dibereskan. Terang anggota guild Dangun ke pemimpin guild. Bagaimana para penduduk? Tanya ketua Han Seon ke anggotanya. Sepertinya yang terluka sudah dievakuasi lebih dulu, dan penduduk yang tersisa masih menunggu untuk dievakuasi. Jelas anggota guild itu ke Han Seon. Kerusakan ini parah, tapi siapa yang mengumpulkan orc ini di satu tempat? Dampak kerusakannya di tempat ini jadi lebih sedikit dari area lain. Orang itu pasti membantu kita secara diam-diam sampai kita ke sini.
Ucap kembali Han Seon. Tapi sayangnya dia sudah meninggal, sahut anggota guild itu, sembari diperlihatkan jasad dari Kang Hyun di sana. Bawa jasadnya untuk dilakukan otopsi. Ucap Han Seon yang seketika terkejut. Jenazahnya kemana? Terlihat di sana jasad Kang Hyun seketika telah menghilang. Lalu kemudian terlihat Kang Hyun sedang terpejam. Dan seketika Kang Hyun pun membuka kedua matanya. Aku ketiduran di pohon, ucap Kang Hyun sembari kebingungan atas situasinya kala itu. Kemudian notifikasi sistem muncul. Resurrection, kemampuan bangkit kembali 24 jam dari kematian. Deskripsi, kembali dari kematian hingga bumi tidak lagi dalam krisis. Jika tidak ada tempat bangkit kembali yang diatur, Resurrection akan memilih tempat terakhir kau tidur. Hukuman, level turun 1, semua stat turun 50% selama 24 jam. Tempat terakhir? Kalau begitu, lalu Kang Hyun mengingat kembali peristiwa sebelum kematiannya. Sudah 24 jam berlalu, ucap Kang Hyun karena kesal. Kemudian dengan cepat Kang Hyun mengambil pedangnya. Aku harus segera kembali ke sana, lanjut ucap Kang Hyun. Kemudian Kang Hyun melompat dari pohon itu. Setelah mendarat, Kang Hyun merasakan tekanan yang berbeda dari tubuhnya. Tubuhku berat sekali. Apa ini hukuman dari Resurrection? Pikir Kang Hyun. Lalu Kang Hyun bergegas berlari. Kumohon, kuharap semuanya baik-baik saja, lanjut pikir Kang Hyun dalam benaknya, berharap keadaan kedua orang tuanya baik-baik saja. Waktu pun berlalu, terlihat hari telah menjelang malam. Yang menyambutku setelah 5 jam lari dengan tubuh yang sakit ini, penampakan kampung halamanku menjadi reruntuhan yang sepi. Melihat kondisi seperti itu, Kang Hyun hanya bisa terdiam. Setelah mengembara sepanjang malam, aku akhirnya berhasil datang ke camp militer dan aku berhasil meminjam telepon kantor mereka dan menghubungi adikku. Saat itu juga aku mendapat kabar ayahku yang tangannya harus diamputasi dan ibuku yang mengalami koma. Lalu terlihat Kang Hyun mengabari adiknya terkait kabar terakhir kedua orang tua mereka. Kemudian scene pun berganti. 2 bulan setelahnya, Guild Dangun berangkat berburu bos di Dongyeon Rank D, Plain of Haiji. Han Seon, ketua guild, bicara soal akhir-akhir ini yang muncul di Dongyeon Rank C, suara berita yang ada di televisi kala itu. Apa kau akan pergi ke Dongyeon lagi? Tanya Ah Hyun ke kakaknya. Iya, jawab singkat Kang Hyun. Minggu ini kau sudah mati 3 kali, terang Ah Hyun ke kakaknya itu. Aku baik-baik saja, balas Kang Hyun ke adiknya. Ini bukan salahmu, jangan membebani dirimu, ucap lagi Ah Hyun ke kakaknya, sembari terlihat Kang Hyun telah menutup pintu rumahnya yang akan segera berangkat pergi ke Dongyeon. Lalu terlihat Kang Hyun mulai berjalan pergi, sembari terlihat pintu rumah itu mulai dibuka. Ternyata Ah Hyun melihat kembali kakaknya itu pergi dengan ekspresi wajah yang sangat mengkhawatirkan kakaknya itu. Kemudian terlihat seekor monster bernama Antria yang telah dibantai oleh para hunter yang ada di dalam Dongyeon itu. Mantap, aku naik level, ucap orang yang membantai monster itu dengan semangat. Kau naik level lagi? Selamat, sepertinya yang diharapkan dari Ice Party kita, ucap juga rekan-rekannya memberikan selamat kepadanya. Aku elit yang berhasil menyelesaikan tutorial tahap 5. Aku tidak akan lama-lama berbaur dengan pecundang seperti kalian semua. Bulan depan aku pasti sudah mencapai level 35 dan bersiap bergabung dengan Guild Dangun. Tapi karena aku orangnya baik, pikir orang itu dalam benaknya. Ini juga berkat kalian semua. Aku yakin kalian pasti akan segera menyusul, ucap pria itu berbahasa basi kepada rekan-rekannya. Apa itu? Ucap seseorang di sana, juga membuat pria Ice Party ini juga ternotis dan melirik ke arah sesuatu tersebut. Ternyata mereka semua melihat seseorang sedang berlari sangat cepat ke arah mereka. Dan yang berlari itu adalah Kang Hyun. Cepatnya. Barusan siapa yang memasuki Dongyeon sendirian? Ucap orang-orang di sana, sembari terlihat Kang Hyun berlari sangat cepat melewati mereka semua memasuki Dongyeon itu lebih dalam, hanya seorang diri saja. Hei, panggil pria itu. Ruang utama ada di depan. Itu berbahaya.
Teriak mereka ke Kang Hyun memperingatkan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengikutinya? Ucap seseorang anggota party itu ke Ice mereka. Kita tidak boleh membiarkannya pergi. Ayo cepat, kejar dia. Ucap pria itu dengan kesalnya. Lalu terlihat dalam gua itu banyak tentara monster Antria di dalamnya. Tak lama, terlihat Kang Hyun sudah berhadapan dengan para monster Antria itu. When Secret, ucap Kang Hyun mengaktifkan skillnya. Dijelaskan dari notifikasi sistem. Skill When Secret rank A. Kemampuan meningkatkan semua stat 40%, kecuali mana ketika diaktifkan. Lama-kelamaan kondisi tubuh akan memburuk. Deskripsi Wen, pria gila yang terobsesi dengan bertarung, yang mendedikasikan seluruh hidup rank B untuk menghadapi pertempuran yang semakin intens, mendorong dirinya ke tepi jurang. Dia berhasil mengeluarkan kekuatan yang amat dahsyat, tetapi dengan mengorbankan tubuhnya yang sudah hancur. Kemudian terlihat Kang Hyun telah dikepung oleh pasukan monster Antria. Perlahan, semua monster itu mulai menyerang Kang Hyun secara bersamaan. 1/2 Helvus, teriak Kang Hyun mengaktifkan kembali skill lainnya. Magic Explosion, ucap lagi Kang Hyun mengaktifkan skillnya yang lain. Kang Hyun pun bertarung dan membantai monster-monster itu dengan skill-skillnya di sana. Lalu kejadian itu pun disaksikan oleh party yang berpapasan dengan Kang Hyun tadi di luar, yang baru saja tiba di tempat Kang Hyun bertarung. Terlihat mata dan mulut mereka semua terbuka lebar dikarenakan sangat terkejut melihat Kang Hyun telah selesai membantai semua monster Antria hanya sendirian. Aku baru mendapatkan One Secret kemarin, tapi skill ini bisa bersinergi baik dengan kemampuan regenerasi fisikku. Aku akan dalam masalah jika tidak memiliki kemampuan regenerasi fisikku yang tinggi ini, gumam Kang Hyun, sembari diperlihatkan keterangan dari sistem terkait skill regenerasi Kang Hyun. Intermediate Physical Regenerasi Ring A, kemampuan menyembuhkan dan memperbaiki dampak serangan di tubuh menggunakan kekuatan magic. Deskripsi, semua luka, termasuk amputasi, terbakar, atau radang dingin bisa disembuhkan secara otomatis dengan kekuatan magic. Skill penyembuhan fisik menunjukkan keajaiban penyembuhan bahkan tulangmu hancur. Sapa seseorang ke Kang Hyun di sana. Kau baik-baik saja? Lanjut ucap orang itu bertanya ke Kang Hyun. Iya, jawab singkat Kang Hyun. Ucap orang itu dengan ekspresi wajah yang kaget melihat hal di depannya. Kang Hyun pun melirik bingung ke arah orang itu. Lalu terlihat Kang Hyun mengambil normal core dari monster yang telah dikalahkannya tadi. Jika tidak ada lagi, aku akan pergi. Jadi, tolong minggir, ucap Kang Hyun. Apa kau tidak mau mengumpulkan semua magic kristal di mayat mereka? Tanya orang itu ke Kang Hyun sebelum Kang Hyun pergi dari sana. Tidak butuh, aku mau pergi, ucap Kang Hyun ke party itu. Mantap, berapa banyak uang yang kita dapat dari ini semua? Ucap orang-orang itu melihat banyaknya kristal yang bisa mereka panen secara gratis. Kita tidak punya waktu untuk memikirkan itu. Aku ingin jadi lebih kuat, ucap pelan Kang Hyun sembari berjalan pergi meninggalkan tempat itu. Pria pemimpin party itu menoleh melihat Kang Hyun dikarenakan sepertinya dia mendengarkan sesuatu dari Kang Hyun tadi. Pria yang tadi itu siapa ya? Tanya seseorang dari tim party itu. Kenapa? Yang terpenting kita dapat uang yang banyak, jawab pemimpin party. Tapi sahut salah seorang tim dari party itu merasa cemas. Anggap saja kalau ada orang seperti itu. Yang terpenting kita dapat hasil beberapa hari dalam sekali buru. Kita sangat berterima kasih dengan dia, jelas kembali pemimpin party itu. Mungkin dia orangnya, sahut pria pelontos di tim itu. Orang yang bisa menyelesaikan Dongyeon sendirian, lanjut terang pria pelontos itu. Tidak mungkin. Meskipun rumor itu nyata, ini bukan Dongyeon rank F, tapi rank E. Menyelesaikan Dongyeon rank E sendiri itu sesuatu yang bahkan Han Seon atau Choi Dongwoo tidak. Seketika, ucapan pemimpin party itu berhenti. Kemudian, muncul notifikasi sistem pemberitahuan ke semua orang yang ada di dalam Dongyeon itu. Main core Dongyeon berhasil diambil. Portal keluar sudah terbuka. Lalu,
Terlihat di bagian dalam dungian itu sudah banyak tergeletak mayat-mayat monster. Ucap Kang Hyun menghela nafasnya, sembari terlihat dia sedang duduk di atas mayat bos dungian itu. Terlihat di tangan Kang Hyun ada sebuah buku skill, Antria Outer Seal Rank F. Deskripsi, ini skill book untuk menguasai Antris Outer Seal Rank F. Kemampuan, ketika aktif ini bisa mengeraskan kulitmu. One Secret dan regenerasi fisik sudah banyak memakan manaku. Kalau memakai ini, tapi menggunakan banyak skill tidak akan membuatmu terampil. Sebagai contohnya, kemampuan seperti Berserker tertanam di Bilgen Longsword. Tidak peduli seberapa kuat kemampuannya, tidak akan berguna jika tidak digunakan di waktu yang tepat. Tidak peduli seberapa genting situasinya, jika saja aku tidak kehilangan ketenangan saat itu, tidak ada gunanya menyesalinya. Sekarang cuma ada satu hal yang harus kulakukan, menjadi lebih kuat dengan segala cara, pikir Kang Hyun kala itu. Aku akan menguasai skill ini, lanjut ucap Kang Hyun setelahnya, sembari terlihat Kang Hyun akan menyerap kemampuan skill book yang didapatnya. Scene pun berpindah di luar Dungeon. Terlihat sudah ramai orang-orang di sana. Ada orang-orang dari media sedang mewawancara party yang juga baru keluar dari dalam Dungeon itu. Akhir-akhir ini aku mendengar ada orang-orang yang bisa menyelesaikan Dungeon sendirian. Dan katanya hari ini dia juga masuk. Tanya wartawan itu ke party yang baru saja keluar dari dalam Dungeon. Itu bukan kami. Itu dia. Ucap pemimpin party itu menunjuk ke arah di belakang wartawan itu. Ternyata itu adalah Kang Hyun yang baru saja keluar dari dalam Dungeon. Kang Hyun keluar dengan ekspresi yang sangat santai. Lalu Kang Hyun melirik sesuatu di depannya. Apaan ini? Ucap Kang Hyun bingung atas situasi yang dihadapinya dikarenakan sudah banyak kamera yang memotret dirinya yang kala itu baru saja keluar dari dalam Dungeon rank E. Aku dari KCT. Apakah player yang dirumorkan akhir-akhir ini? Tolong lihat ke sini. Jika kau belum masuk ke guild apapun, kumohon join ke guild kami. Ucap para media dan perekrut yang ada di sana ke Kang Hyun. Rumor atau tidak, aku tidak peduli. Minggir, kalian menghalangi jalan. Ucap Kang Hyun. Hai kau, kenapa sih? Kau menabrakku. Ucap seorang wartawan ke Kang Hyun. Memangnya kenapa kalau aku menabrakmu? Ucap Kang Hyun ke wartawan itu dengan raut wajah yang sangat menyeramkan. Maaf, ucap orang itu dengan ekspresi yang menahan rasa takutnya ke Kang Hyun. Terlihat Kang Hyun masih sangat kesal melihat itu. Lalu Kang Hyun meninggalkan tempat itu begitu saja. Apa kalian lihat dia seperti berniat membunuh seseorang? Apa dia gangster? Kurasa dia punya jejak kriminal. Ucap orang-orang di sana berprasangka buruk ke Kang Hyun kala itu. Kemudian terlihat di sebuah tempat di salah satu tempat parkir umum. Lalu terlihat Kang Hyun memencet remote kontrol mobil. Cih, menyebalkan, mereka membuang-buang waktuku. Ucap Kang Hyun, sembari terlihat ada mobil kedua Kang Hyun. Bentley nomor 2. Tuan Kang Hyun, panggil seseorang ke Kang Hyun. Kau siapa? Tanya Kang Hyun ke orang itu. Kau tidak perlu curiga. Aku kesini untuk membantumu Tuan Kang Hyun. Ini, ucap orang itu dengan ramah, sembari menyodorkan sebuah kartu nama. Kang Hyun pun mengambilnya begitu saja. Aliansi kemampuan player, Sion Yeonho, ucap Kang Hyun membaca kartu nama yang diterimanya. Kami terus mengawasimu sampai sekarang. Jika kau mau bergabung, kami akan memberikan semua bantuan yang kau butuhkan. Aku tidak meminta jawabannya sekarang. Silakan hubungi aku kapanpun jika kau ingin bergabung. Sampai jumpa, ucap singkat orang itu ke Kang Hyun dengan sopan. Lalu orang itu pergi meninggalkan Kang Hyun. Sembari terlihat juga Kang Hyun hanya melihat orang itu tanpa berkata-kata. Jadi ini aliansi kemampuan player, tidak seperti grup lainnya. Organisasi ini didirikan untuk mengadvokasi hak-hak individu yang memiliki kemampuan. Aku tidak pernah mendengar gaya merekrut mereka yang seperti ini, pikir Kang Hyun sembari terlihat Kang Hyun sedang di dalam sebuah minimarket sedang ingin menyantap makanannya di sana. Ya, lagi pula aku bebas menghubunginya kapan saja, lanjut ucap Kang Hyun sembari menyeruput minyak. Mah, ada monster. Shh, ucap seorang anak dan ibunya di sana. Tak lama, terlihat
sudah habis beberapa mangkuk mie instan yang telah dimakan Kang Hyun. Masalah besarnya sekarang adalah magic. Saat ini hampir semua magicku digunakan untuk teknik Wind Secret dan body regenerasi, jadi aku tidak punya waktu luang. Bukan hanya aku tidak bisa memanfaatkan Antria Outer Shield yang kudapatkan, tapi aku tidak bisa menggunakan skill serangan yang kupunya. Ini sangat menyebalkan. Item. Aku masih butuh beberapa item, pikir Kang Hyun. Sembari terlihat Kang Hyun membuka ponselnya. Kemudian Kang Hyun mengklik tombol lelang di ponselnya itu. Aku tidak melihat apa yang berguna. Efeknya berlaku hingga 4 item aksesoris apapun jenisnya. Aku lebih suka membeli sesuatu yang murah yang meningkatkan 1 atau 2 stat. Aku ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari yang sudah kumiliki. Lanjut, pikir Kang Hyun sembari melihat-lihat dari ponselnya situs jual beli item. Lalu Kang Hyun melihat sesuatu di ponselnya. Apa ini? Ucap Kang Hyun bertanya sendiri setelah melihat banyak tutorial dan informasi dari sebuah situs yang ada di ponselnya itu. Kemudian scene berganti keesokan harinya. Di kota Hanam ada tempat yang disebut Desa Goblin, Dongyeon Rank F. Jika kau berhasil mengalahkan Saman, ada kemungkinan tinggi item yang bisa meningkatkan stat magic 1 atau 2. Bahkan katanya ada item ring stat 4. Bos Dongyeonnya Goblin Grand Saman, dan jika kau mengalahkannya, dia akan menjatuhkan item ring yang lebih baik. Tempat itu pada dasarnya tempat berkumpulnya hidden game yang bisa kau buat farm dan membuat uang. Tapi akhir-akhir ini beberapa orang menempati tempat itu tanpa izin dan tidak membiarkan orang lain memasuki wilayah mereka. Pemerintah tidak peduli selama Dongyeonnya tidak hancur, jadi mereka sama sekali tidak ditindak. Kuharap setelah melihat pos ini, guild besar atau semacamnya akan membersihkan para hama itu. Ucap Kang Hyun setelah melihat beberapa tanggapan yang ada di ponselnya. Lalu terlihat Kang Hyun sudah tiba tepat di depan sebuah pintu Dongyeon. Apa ada orang di sini? Kupikir akan ada orang yang menjaga pintu masuknya. Yah, bodoh amat lah, ucap Kang Hyun sembari membuka pintu Dongyeon itu. Dan kemudian Kang Hyun memasuki Dongyeon tersebut. Lalu terlihat Kang Hyun telah tiba di sebuah tempat di dalam Dongyeon itu. Apa? Masih ada orang yang masuk, ucap seseorang di sana. Ternyata di hadapan Kang Hyun ada 3 orang yang juga sudah ada di dalam Dongyeon tersebut. Apa ini? Sepertinya kau memakai armor yang bagus ya? Pasti mahal tuh, ucap seseorang yang memegang sebatang rokok di tangannya. Hei, apa kita akan dapat bonus besar hari ini? Sahut seseorang lelaki yang bersandar di sebuah pohon dengan santai. Bukankah sudah kubilang kalau hari ini aku mimpi? Pasti ada hal yang bagus yang akan datang. Lanjut, ucap seorang wanita di sana. Hei, apa kau tidak dengar rumornya? Tempat ini miliknya guild bate kami. Terus, tanya Kang Hyun. Jika kau memasuki tanah orang lain tanpa izin, kau harus membayarnya. Jika kau melepaskan semua barangmu, akan kumaafkan. Tak lama, pria yang berbicara itu terlihat terbang melewati kedua rekannya di sana. Rekan-rekan orang yang terpental tadi seketika sangat terkejut melihat hal itu. Terlihat pria yang terpental tadi kondisinya dan keluar busa dari mulutnya. Ternyata sebelumnya pria tersebut sudah terkena bogeman dari Kang Hyun. Bajigur ini, kau ingin mati ya? Ucap rekan-rekan pria yang terkapar itu, yang seketika mereka berdua mengeluarkan senjata mereka masing-masing. Dan kemudian dengan cepat langsung menyerang Kang Hyun. Dengan santai, Kang Hyun menangkap tebasan pedang pria itu. Sesaat kemudian Kang Hyun meremas pedang pria itu sampai hancur berkeping-keping dengan mudahnya. Lalu dengan cepat Kang Hyun memberikan serangan balasan ke pria itu. Pria itu pun terpental jauh. Aku suka pria seperti kalian. Kalian tahu kenapa? Magic Explosion, ucap wanita itu yang mengaktifkan skillnya. Skill itu pun ditembakkan ke Kang Hyun. Lalu Kang Hyun melirik dengan tajam ke arah wanita itu yang menembak dirinya dengan magic skillnya. Kemudian Kang Hyun mengarahkan tangannya ke wanita itu.
Apa itu skill jarak jauh? Hei, berkatmu, aku bisa belajar hal baru. Terima kasih, ucap Kang Hyun. Setelahnya, Kang Hyun terlihat memegang tangan wanita itu. Sebagai gantinya, aku akan memberitahumu hal yang menarik. Yang ini seharusnya punya kekuatan lebih besar kan? Ucap Kang Hyun dengan ekspresi wajah yang bengis. Tak lama, terdengar suara teriakan dari dalam hutan di Dongyeon itu. Ah, tanganku! Itu bukan masalah besar, ucap Kang Hyun sembari mengkibas-kibaskan tangannya. Terus, kalian semua ini siapa? Lanjut ucap Kang Hyun bertanya ke orang-orang yang datang padanya. Semua orang-orang itu pun terlihat marah ke Kang Hyun. Kau, beraninya kau melakukan ini ke guild Bate kami. Kusarankan membuang pemikiran untuk kembali hidup-hidup, ucap salah seorang di sana mengancam Kang Hyun. Ah, begitu ya? Kalian tepat sekali, karena aku sedang membutuhkan panduan. Sekarang, peserta nomor 1 audisi pemandu Kang Hyun. Setelah evaluasi yang ketat, 4 anggota guild peringkat terendah Kim Seong-woo telah lolos. Semuanya tepuk tangan, ucap Kang Hyun sembari merangkul seseorang sambil memegang senjata di tangannya. Terlihat kondisi orang-orang yang mengatakan diri mereka guild Bate sudah babak belur sambil bertekuk lutut di hadapan Kang Hyun. Tepuk tangan, ucap Kang Hyun memberi perintah dengan kesal ke orang itu. Orang itu pun dengan sigap langsung mematuhi perintah Kang Hyun karena ketakutan. Terus, nasib kami sekarang bagaimana? Tanya orang itu ke Kang Hyun. Sejenak Kang Hyun berpikir. Kalian harus hidup dengan baik dan berhenti melakukan hal buruk mulai sekarang, ucap Kang Hyun. Baik, kami akan hidup dengan baik dan kami tidak akan melakukan hal jahat lagi, ucap orang-orang guild Bate dengan senangnya setelah mendengar perkataan Kang Hyun tadi. Seketika, orang itu langsung kena bogem Kang Hyun. Apa itu yang ingin kalian dengar dariku? Lanjut ucap Kang Hyun. Kalian pikir aku mudah dibohongi? Kalian para bajigur, sudah jelas mudah berbohong. Dasar bajigur tak berguna. Salah seorang dari guild Bate yang melihat kejadian itu pun seketika menjadi gemetaran. Lalu tak lama, terlihat sebuah tangan yang babak belur dan gemetaran di sana. Seong-woo, ayo kita pergi, ajak Kang Hyun ke seorang guild Bate yang tersisa. Yang lain, anggota dari guild Bate terlihat sudah tergeletak babak belur di belakang mereka berdua. Tidak semua Dongyeon seperti ini, tapi beberapa ada yang sebesar kota. Ah, tempat ini benar-benar besar. Apa kau sengaja membuat kita berputar-putar? Ucap Kang Hyun ke salah seorang guild Bate yang bernama Seong-woo. Tidak, tentu saja tidak. Aku cuma berusaha menghindari jalur di mana monster sering muncul, jawab Seong-woo. Ah, itu buang-buang waktu. Lewat saja ke jalur yang ada monsternya, karena aku bosan di sini, ucap kembali Kang Hyun sembari memberi perintah ke Seong-woo. Sungguh? Kalau begitu, haruskah kita pergi ke tempat yang ada monsternya? Terus, aku harus bagaimana? Tanya Seong-woo, meyakinkan lagi ke Kang Hyun sembari bergumam tentang dirinya sendiri. Apa kau gila? Ini sudah mulai gelap. Lupakan itu, kita makan dulu. Apa kau punya sesuatu yang bisa dimakan? Ada. Kemudian, terlihat sesuatu yang sedang dimasak. Seong-woo, apa sudah selesai? Tanya Kang Hyun. Hampir. Kenapa orang ini punya banyak sekali pedang? Jawab Seong-woo ke Kang Hyun sembari bergumam dalam benaknya. Wah, ramen dalam kaleng yang rusak. Sudah lama sekali. Apa kalian masih makan dengan cara seperti ini? Ucap Kang Hyun sembari mengambil semangkuk mie yang baru saja dimasak di atas api yang membara itu. Bukankah itu masih panas? Ucap Seong-woo ke Kang Hyun sembari kaget melihat tindakan Kang Hyun itu. Ya, lumayan. Ini punyamu, ucap Kang Hyun mengambilkan juga mie jatah Seong-woo. Terima kasih. Lagi pula, aku yang masak, ucap Seong-woo juga bergumam dalam hatinya. Lalu, terlihat Kang Hyun menyeruput mie-nya dengan lahapnya. Terlihat sejenak mereka berdua hanya diam sambil menikmati makanan mereka. Seong-woo, berapa umurmu tadi? Tanya Kang Hyun. 25 tahun, Hyung. Jawab Seong-woo. Sebelum jadi hunter, apa kau mahasiswa?
Tanya lagi Kang Hyun. Iya, jawab singkat Seongwoo. Kenapa kau tidak sekolah saja? Kenapa harus melakukan hal ini? Lanjut tanya Kang Hyun ke Seongwoo. Sejenak Seongwoo terlihat hanya diam mendengar pertanyaan itu. Aku butuh uang. Pinjaman murid mulai menumpuk. Dan dengan melakukan kerja part-time, aku tidak bisa menjalankan beasiswaku. Sampai hal terburuk terjadi. Bisnis ayahku bangkrut. Dan situasi keuangan kami memburuk dengan cepat. Ibuku mengalami syok karena itu. Hei, kenapa kau menjual cerita sedih? Apa kau mau mati? Ucap Kang Hyun dengan ekspresi yang mengancam. Aku cuma cerita karena kau tadi tanya. Gumam Seongwoo dalam benaknya, sembari ketakutan melihat ekspresi Kang Hyun. Hentikan ocehanmu dan makan ramenmu. Setelah itu kita bersiap-siap. Lanjut ucap Kang Hyun. Iya, sahut Seongwoo. Kemudian terlihat bekas peralatan makanan mereka sudah dikumpulkan jadi satu. Mereka pun terlihat sedang beristirahat setelahnya. Tak lama, terlihat Seongwoo membuka matanya karena dia belum tertidur. Dengan perlahan, Seongwoo mulai bangkit. Sekarang, kesempatanku. Jika aku membunuh orang ini, pikir Seongwoo kala itu. Namun Seongwoo terlihat sedikit takut melihat Kang Hyun. Ia mengingat apa yang telah Kang Hyun lakukan kepada dirinya dan Gweilbati mereka. Tidak peduli seberapa banyak kupikirkan, aku tidak bisa membunuhnya. Lebih baik aku kabur saja. Pikir lagi Seongwoo memikirkan hal yang tak mungkin ia lakukan. Lalu dengan mengendap-endap, Seongwoo melangkah akan kabur dari Kang Hyun. Seongwoo, panggil Kang Hyun dengan tiba-tiba. Kau mau kemana? Tanya Kang Hyun sembari masih dalam posisi berbaring. Ah, itu, aku cuma ingin pipis. Jawab Seongwoo ke Kang Hyun. Cepat ke sini, panggil Kang Hyun kembali. Iya, sahut Seongwoo. Kau akan mati jika berusaha kabur, ucap Kang Hyun dengan tenangnya. Iya, jawab Seongwoo dengan nada gemetar. Aku serius, kupastikan kau akan mati jika kabur, ucap lagi Kang Hyun menegaskan. Mendengar itu, Seongwoo hanya diam, tak bisa menjawab lagi. Keesokan harinya, tempatnya sebelah sana adalah pemukiman goblin, tempat core utama berada. Terang Seongwoo menunjukkan ke Kang Hyun tujuannya. Benar juga, aku bisa merasakan jumlah magic yang luar biasa di sana. Terang juga Kang Hyun atas apa yang dia rasakan ke Seongwoo. Kau bisa merasakannya? Tanya Seongwoo ke Kang Hyun. Iya, kau tidak bisa merasakannya, jawab Kang Hyun sembari bertanya kembali. Omong kosong, gumam Seongwoo sembari tertawa kecil ke Kang Hyun. Tunggu sebentar, tempat ini memang cocok. Karena orang ini akan segera rungkat di sini, pikir Seongwoo ke Kang Hyun dalam benaknya sembari tersenyum sinis. Dongyeon Goblin Village semua monster berkumpul di dekat core utama, tapi mereka secara berkala mengirimkan patroli ke seluruh area. Gweilbati kami melakukan farming dengan monster yang dikirim untuk patroli. Saat ini kita masih belum tertangkap patroli manapun, jadi semua kekuatan mereka berkumpul di tengah. Mari kita lihat apakah kau bisa bertahan melawan semua monster Dongyeon rank E, pikir Seongwoo dengan niat yang buruk ke Kang Hyun kala itu. Mantap, membunuh goblin adalah keahlianku. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya, ucap Kang Hyun saat itu sembari terlihat seluruh pasukan goblin serempak maju menyerang Kang Hyun. Dan tanpa ragu Kang Hyun juga berlari menyerang pasukan goblin yang datang padanya. Majulah, ucap kembali Kang Hyun dengan tatapan mata yang tajam sembari akan melawan semua goblin itu. Namun tiba-tiba terlihat Kang Hyun terkena lemparan tas dari belakang. Ucap lagi Kang Hyun sembari melirik ke arah belakangnya. Aku pergi brengsek. Bertemu denganmu itu kesalahanku, dan mari tidak bertemu lagi satu sama lain, ucap Seongwoo sembari mengejek Kang Hyun, kemudian melarikan diri meninggalkan Kang Hyun di sana. Melihat itu, sejenak Kang Hyun hanya diam terpaku. Sesaat kemudian, Kang Hyun menyeringai mengerikan ke arah Seongwoo yang melarikan diri. Kau akan mati jika kabur, ucap Kang Hyun sendiri. Lalu beberapa waktu kemudian, terlihat Seongwoo berhenti berlari karena kelelahan. Oke, tidak peduli sekuat apapun dia, tidak mungkin bisa menghabisi semua. Tiba-tiba,
Ucapan Seongwo itu terhenti karena muncul notifikasi sistem di depan wajahnya. Notifikasi sistem menyampaikan, core utama Dongyeon berhasil dilepaskan. Portal keluar akan segera terbuka. Seongwo pun melihat notifikasi sistem itu. Dia melihat notifikasi sistem itu berulang-ulang, seakan tidak percaya. Apa ini mimpi? Ucap Seongwo bertanya sendiri setelah membaca notifikasi sistem itu.